Oke, jadi kita balik lagi untuk borong Bitcoin. Ini udah bulan kelima ya, dimana series gue nabung Bitcoinnya 100 juta setiap bulannya, konsisten ya. Jadi di sini gue pengen contohin ke kalian secara transparan, biar kalian bisa lihat gitu, ke depannya 2 tahun, 3 tahun ke depan, hasilnya seperti apa dengan nabung 100 juta sebulan. Bulan kelima ini kita masuk di bulan Oktober ya, dari awal gue bikin, udah 5 bulan. Nah di Oktober ini, biasanya disebut, anak-anak kripto bilangnya Oktober ya, jadi kita nggak tahu ini Oktober ya, naik ya Oktober atau enggak. Jadi dari awal Bitcoin ada, hanya 2 kali, Oktober itu harganya itu turun ya. Jadi biasanya setiap Oktober itu selalu naik. Dan sebenarnya terbukti ini gue syuting per tanggal 1 Oktober ya. Gue harusnya tadi masukin, gue belinya kemarin aja, syutingnya sekarang karena harganya udah naik lagi ya. Jadi harga Bitcoin hari ini, per hari ini harusnya itu udah naik ya. Ini gue lihat adopsi kedepannya bakal luar biasa besar karena ya selalu gue udah ngomong berkali-kali ya, dan kalian udah sering dengar juga mungkin di Twitter, mungkin di tempat-tempat lain, bahwa ETF Bitcoin ini adalah hal yang besar. Dan kenapa? Karena bakal ada marketing push. Kemarin Wisdom Tree udah apply juga, VanEck udah apply, apalagi BlackRock ya. BlackRock itu punya ETF approval tuh 99,8%, dia selalu di approve ETF-nya. Jadi ini nggak memungkinkan bahwa ETF Bitcoin dia udah pasti ke approve. Kita bakal lihat sama kayak gold, waktu GLD ke approve itu terbangnya langsung nih, kalian lihat chartnya di sini GLD, waktu sebelum di approve dan setelah di approve. Bitcoin akan ngelakuin hal yang sama, jadi udah pasti hit all time high selanjutnya. Cuman itu seperti gue selalu bilang, prediksi gue adalah di Februari 2025. Jadi dari sekarang sampai nanti ya, ini gue ngeliatnya bakal sideways sih, ntar naik, ntar turun, naik, turun. Gue nggak peduli, mau naik turun kiri kanan juga balik, gue tunggunya sampai 2025 ya. Jadi orang banyak kira naiknya pas halving, menurut gue enggak. Halving itu akan kita kira-kira di harga 35.000 sampai 40.000. Nanti Q4 ya, 2024 nanti, itu akan mulai naik tuh bull run, sampai peaknya menurut gue di Februari. Katalis-katalisnya sebenarnya banyak akan kenaikan Bitcoin ini ya. Pertama adalah US debt spiral. Kita lihat orang semua udah banyak yang takut ya sama hal ini. Orang itu banyak yang kaburin uangnya dari bonds pemerintah ya di US. Jadi mereka dari bonds banyak yang kabur karena kita lihat ya yield 10 tahunnya. Kalian lihat. Kalian tabung bonds 10 tahun itu rugi. Jadi yang mereka lakukan adalah, ini ada capital fly yang luar biasa dari bonds pemerintah ke money market atau ke saham yang udah overpriced ya. Equity sekarang menurut gua di harga sekarang indeksnya mau dari Nasdaq dan S&P itu udah overvalue. Jadi capital ini harus pindah ke tempat lain. Kalau kita lihat dari segi stock to flow ya, kalian lihat di sini, stock to flow Bitcoin itu akan surpass emas punya stock to flow ya di 2024. Emas itu sebenarnya nggak limited supply, karena kalau lu ketemu emas yang baru, kemarin ada baru ketemu emas yang besar lagi ya, harganya langsung drop, kalian lihat XLUSD langsung drop ke bawah. Kenapa? Karena emas itu bisa ditemukan, beda dengan Bitcoin. Kalau harga emas cukup tinggi, orang akan gali sampai ke bawah rumahnya untuk cari emas lagi. Sedangkan Bitcoin supply-nya udah hard cap 21 juta, nggak bisa kurang, nggak bisa ganti. Dan ini menurut gue menarik karena supply-nya Bitcoin itu udah pindah dari tangan orang-orang yang cupu ke long term holder. 76% ya, udah di atas dari 75%, itu semuanya di long term holder yang nggak pernah gerak setahun lebih. Jadi para weekend ya, yang lemah itu pegang takut jualan gitu. Kemarin misalnya beli di 28.000, terus turun 25.000, panik dia jualan. Itu semuanya udah kena bantai, udah kapitulasi. Uangnya udah pindah ke orang-orang yang hold long term nih, kayak kita-kita di sini, yang nabung Bitcoin dan beli Bitcoin secara konsisten. Yang nggak mau jualan mungkin sampai nanti 2025. Kita lihat juga ya, katalis selanjutnya adalah Bank of England ya. Bermasalah, Bank of England itu dia lagi kepusingan untuk bailout insurance-nya dan juga pension fund-nya. Jadi bermasalah nih, banyak bank-bank besar di dunia. Ini jadi katalis lagi untuk orang pikir, ada something yang salah di ekonomi ini, ada something yang salah dengan perbankan ini, ada something yang salah dengan situasi debt spiral ini. Jadi mereka akan cari seek alternatif baru, karena uang itu seperti ada musimnya ya. Jadi dari bonds ke saham, dari saham terpindah lagi kemana. Selalu seperti itu. Di sini gue pengen bilang dari kalian ya, 80% dari sukses itu adalah showing up. Dimana kita nggak usah jadi orang paling pintar. Jadi pintar hoki ya, jago analisa itu cuma 20%. Tapi 80% adalah konsisten dan kita showing up. Di sini gue pengen tunjukin ke kalian makanya. Sesimpel ini, kalian nggak harus ikutin nominal yang 100 juta. Kalian bisa pakai nominal yang kalian mampu, misalnya 1 juta, mau 100.000, 200.000. Tapi kita lihat ya, dari misalnya nih target gue kan, sekarang harga berapa? 27.000, ntar ke 28.000, ke 30.000. Target gue masih jauh, 100.000, 150.000. Kenaikannya masih mungkin all time high itu masih 3-4 kali lagi. Kalian cari di mana uang seperti itu? Makanya gue lihat crypto ini kayak kita pakai cheat code ya. Begitu nanti selesai bulan, teman-teman kita makan masih lihat harga, kita udah nggak peduli harganya. Kenapa? Karena kita bikin uang berbeda dengan mereka. Kita di time frame yang berbeda sama mereka. Ya. Percepatan uang kita jauh lebih cepat. Karena crypto ini infinite game, yang dimana kita bisa bikin uang terus. Oke, teman-teman semua bisa lihat di sini ya, biar gua nggak kebanyakan ngomongnya. Di sini kita langsung akan borong Bitcoin. Gua ada deposit lagi ya, itu 100 juta rupiah. Setiap bulannya 100 juta sampai Oktober ini masih konsisten. November kita bikin lagi, Desember kita bikin lagi, Januari bikin lagi, sampai halving April kita bikin lagi. Di sini kita akan beli Bitcoin, pairnya BTC IDR kita akan beli di sini. Harganya lagi naik ya, lagi mahal nih.
Jadi kita beli 100% dari uangnya 100 juta, kita buy. Udah. Oke, ini jadi kita udah ngantri ya, limit order. Masih 0% filled tapi nanti akan keisi sendiri. Jadi total aset kita ada 494.112.000. Buat yang bilang, oh beli kemarin ntar turun lagi, kalian lihat ini. Ya. Ini memang masih rugi, tapi rugi sisa 6 juta. Gue nggak peduli mau rugi 6 juta, karena margin of safety gue gapnya jauh banget. Gue masuk di harga mau 27.000, 28.000, 30.000, 35.000, gue masuk terus. Karena targetnya 100.000, ya. 1,5 miliar per koin. Gue nggak peduli gitu, mau 75.000 gue beli lagi. Mau 50.000 gue beli lagi. Jadi buat kalian, oh nanti tunggu ke bottom. Kayak gitu biasanya banyak pemula, ya. Ujung-ujungnya uang kalian ke sideline. Kalian nunggu kelamaan, mikirnya 23.000, nggak sampai kan 23.000, ya. Ini yang gue lakukan dan gue konsisten. Gue beda sama cuman crypto influencer yang di endorse di luar. Ini gue nggak di endorse ya, kalian mau pakai Indodax, mau pakai lain, gue nggak peduli dan gue nggak bisa dibayar juga gitu. Jadi kalian terserah mau pakai aplikasi yang mana. Oke, jadi itu aja. Kita bakal lanjutin terus sampai konsisten. Ini video gue bakal bikin singkat ya, jadi singkat, padat. Gue bakal bahas makronya, apa yang gue lihat, dan gue bakal tunjukin gue beli gitu. Kita tinggal lihat sampai beberapa tahun ke depan dan hasilnya jadi sebesar apa.